Selamat bertemu kembali pada praktikum yang berikutnya dengan topik tekanan udara. Adapun yang menjadi tujuan praktikum adalah mahasiswa mampu mengetahui bentuk dan alat ukur tekanan udara, memahami prinsip kerja dan penggunaan alat ukur tekanan udara, dapat mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Satuan ukur dalam tekanan udara adalah yang pertama Pascal, pencetusnya adalah Blaise Pascal. Satuan Pascal yang sering digunakan adalah hektopascal dan kilopascal. 1 Pascal setara dengan 1 Newton per meter persegi. Yang kedua adalah milimeter Hg. 1 mm merkuri atau Hg setara dengan 133 Pascal. Sehingga tekanan di permukaan air laut adalah 760 mm Hg atau sekitar 1013,25 hektopascal. Yang ketiga adalah bar. Satuan ini tidak masuk ke dalam standar internasional yang digunakan secara global. 1 bar setara dengan 100 kilopascal atau 100.000 Pascal. Karena ukurannya yang sangat besar, umumnya dalam mengukur tekanan atmosfer, satuan yang digunakan adalah milibar. Kemudian atmosfer. Atmosfer adalah satuan hitung yang setara dengan tekanan udara pada pesisir pantai atau ketinggian 0 meter dengan suhu 15 derajat Celcius. 1 atmosfer setara dengan 1,013 milibar, 760 mm Hg atau 1013,25 hektopascal. Jenis barometer yang pertama airaksa, aneroid, barograf, dan barometer digital. Barometer airaksa menggunakan airaksa sebagai petunjuk tekanan. Alat ini mempunyai 2 buah tabung kolom yang berisi airaksa. Cara kerja alat ini hanya dengan memperhatikan gerakan airaksa yang terdapat pada kolom merkuri. Barometer air atau termometer Gauté. Alat ini terdiri dari wadah kaca tertutup yang setengah terisi air dan semacam cabang kecil atau cerat. Cerat kaca terhubung ke wadah kaca. Ketika tekanan atmosfer rendah, level air pada cerat perlahan akan naik melebihi permukaan air dalam wadah kaca. Bentuknya menyerupai teko air. Alat ini mempunyai 2 buah tabung yang saling berhubungan, yaitu tabung besar dan kecil. Berikut adalah gambar dari barometer air atau termometer Gauté. Berikut adalah gambarnya, jadi kita lihat ada bagian yang menyerupai ceret. Aneroid. Aneroid adalah logam campuran tembaga dan berilium. Aneroid dapat mengembang dan menyusut sesuai dengan kondisi suhu sekitar. Strip logam ini dihubungkan dengan arus listrik. Ketika logam memuai atau menciut, jarak antara 2 strip logam dan waktu kontak dengan arus listrik juga akan bervariasi. Barometer lantas mengukur panjang muatan listrik dan mengkonversinya menjadi pembacaan tekanan udara. Jarum tersebut pun akan menunjukkan arah besarnya tekanan suhu. Berikut adalah gambar dari barometer aneroid. Selanjutnya kita akan melihat barometer digital. Alat ini merupakan jenis terbaru dari barometer. Memiliki sebuah layar yang menunjukkan besarnya tekanan udara.
Jadi pada layar ini kita dapat melihat berapa besarnya tekanan udara. Tipe barometer ini adalah tipe PTB 330 yang biasa digunakan pada stasiun meteorologi dan geofisika. Barometer digital menggunakan sensor tekanan udara dengan output perubahan besaran listrik seperti voltase, resistensi, current, atau frekuensi. Output ini akan lebih mudah untuk dilakukan pengolahan data dalam rangkaian elektronik, data logger, ataupun disambungkan ke komputer. Barometer digital menggunakan sensor silikon kapasitif dengan tekanan mutlak. Sensor terdiri dari dua lapisan silikon kristal tunggal yang mempunyai lapisan kaca sebagai pembatas. Lapisan pengencer silikon digunakan untuk melapisi sekat agar terbentuk ruang hampa. Ruang hampa berguna sebagai referensi tekanan mutlak untuk sensor yang sensitif terhadap perubahan tekanan udara di sekitarnya. Film metal tipis menjadi tempat penyimpanan muatan untuk membentuk elektroda kapasitor di dalam ruang hampa elektroda yang lain. Rongga silikon sensitif terhadap perubahan tekanan. Koefisien muai termal, material kaca, dan silikon dalam sensor digunakan untuk memperkecil pengaruh temperatur dan memaksimalkan stabilitas jangka panjang. Selanjutnya, alat pengukur tekanan udara adalah barograf. Alat ini mempunyai kertas yang berfungsi sebagai rekod atau catatan. Hasil dari rekod barograf disebut barogram. Alat ini terdiri dari logam yang berbentuk silinder. Logam tersebut mempunyai lengan yang berfungsi sebagai pena. Barograf merupakan barometer aneroid rekaman. Pointer dalam barometer aneroid diganti dengan pena. Alat ini dapat mencatat tekanan udara dari waktu ke waktu. Berikut adalah bagian gambar dari barograf. Bagian atas yang ditunjukkan oleh panah merah ini adalah kunci jamnya. Kemudian berikut adalah tutup yang berengsel. Ini adalah seal ponselnya. Kemudian ini adalah silinder peta, ini adalah silindernya, lalu diselimuti dengan kertas pias. Kemudian ini adalah pengaturan tekanan arus, dan yang terakhir ini adalah pena untuk mencatat. Syarat penempatan. Alat pengukur tekanan udara ditempatkan pada ruangan yang mempunyai suhu tetap atau homogen. Tidak boleh kena sinar matahari langsung, tidak boleh kena angin langsung, tidak boleh dekat lalu lintas orang, tidak boleh dekat meja kerja, penerangan jangan terlalu besar, maksimum yang dipergunakan hanya 25 watt. Cara pemasangan barograf. Dipasang tegak lurus pada sangkar meteor, tinggi bejana lebih kurang 1 meter dari lantai, sebaiknya dipasang di lemari kaca, latar belakang diberi warna putih untuk memudahkan pembacaan skala. Koreksi terhadap alat ukur tekanan udara ditetapkan menjadi 4 koreksi yang terdiri dari koreksi indeks, lintang, tinggi, dan suhu. Koreksi indeks dilakukan setiap barometer yang baru harus dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menentukan koreksi indeks. Atau jika barometer sudah dipakai dalam tempo waktu 4-5 tahun, harus dikalibrasi ulang untuk menentukan perubahan koreksi indeks. Koreksi lintang. Setiap pembacaan barometer harus dikoreksi ke satu lintang tertentu.
Lintang 0 sampai 45 derajat, koreksinya adalah negatif. Jadi pada lintang 46 sampai 90 derajat, koreksinya adalah positif. Koreksi tinggi. Untuk membandingkan tempat-tempat tertentu diperlukan tekanan udara di atas permukaan laut. QFF atau MSLP atau Mean Sea Level Pressure adalah tekanan pada rata-rata tinggi muka laut. Sedangkan QNH, tekanan udara pada Q, pada nautical N, height, pada ketinggian tertentu, ini ada dimaksud dengan tekanan udara pada ketinggian permukaan laut saat itu. QFE, tekanan udara, adalah menggambarkan tekanan udara di sebuah titik permukaan bumi. Pada kondisi temperatur standar, altimeter akan menunjukkan ketinggian sebuah titik datum dari atas pesawat. Koreksi suhu. Jika pembacaan lebih tinggi dari 0 derajat Celcius, maka pembacaan barometer dikurangi dengan koreksi suhu ini. Jika lebih rendah dari 0 derajat Celcius, koreksi suhu akan ditambah. Barometer digital. Barometer digital memiliki keunggulan kompetitif karena data pengukurannya yang akurat. Kemudian akuisisi dari data tersebut otomatis. Tampilannya mudah dibaca, penanganannya mudah. Ada beberapa jenis barometer digital yang dilengkapi dengan alat ukur kelembapan udara. Standar operasional, prosedur, pengamatan tekanan udara dengan mempergunakan alat barograf. Persiapkan pias barograf dan tulis tanggal pemasangan di pias barograf. Ganti pias barograf dengan yang baru pada jam 00. Cocokkan jam pemasangan dengan pena barograf. Pias barograf yang sudah diganti dibaca tekanan pada tiap-tiap jam. Dengan kata lain, pengamatan tekanan udara dengan mempergunakan barograf dapat diamati per jam. Hasil pembacaan di entry di komputer dalam format laporan barograf untuk laporan bulanan. Berikut adalah sampel hasil pembacaan pias barograf. Ini tanggal pengamatannya, kemudian waktu pengamatan pukul 7, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 24, pukul 01, 02, 03, 04, 05, 06. Kembali kepada pukul 7. Jadi kesimpulannya bahwa pengamatan tekanan udaranya dilakukan per jam. Ini adalah angka rata-rata per jamnya dalam satu hari. Hasil pembacaan pias barograf ini dilengkapi dengan garis lintang, dilengkapi dengan garis bujur, dan tinggi di atas permukaan laut. Jadi data ini diambil pada ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Berikut adalah standar prosedur yang digunakan untuk membaca barometer digital. Baca barometer digital dengan cepat dan teliti, baik QFE dan QNH-nya. Hindarkan kesalahan paralaks dalam pembacaan, catat nilai QFE dan QNH yang telah dibaca. Ini adalah data yang diambil pada bulan Januari tahun 2018. Jadi ini ada tanggalnya, kemudian ini adalah tekanan udara dalam satuan milibar. Ya. Jadi kalau kita berbesar alat barometer digitalnya bentuknya seperti ini. Ini yang kita lihat tadi. Ini ada QFE-nya, kemudian ini adalah QNH-nya. Jadi kita tinggal catat. Selamat sukses. Cara pemasangan barograf.
dipasang tegak lurus pada sangkar meteor, tinggi bejana lebih kurang 1 meter dari lantai, sebaiknya dipasang di lemari kaca, latar belakang diberi warna putih untuk memudahkan pembacaan skala. Koreksi terhadap alat ukur tekanan udara ditetapkan menjadi 4 koreksi yang terdiri dari koreksi indeks, lintang, tinggi, dan suhu. Koreksi indeks dilakukan setiap barometer yang baru harus dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menentukan koreksi indeks. Atau jika barometer sudah dipakai dalam tempo waktu 4-5 tahun, harus dikalibrasi ulang untuk menentukan perubahan koreksi indeks. Koreksi lintang. Setiap pembacaan barometer harus dikoreksi ke satu lintang tertentu. Lintang 0 sampai 45 derajat, koreksinya adalah negatif. Jadi pada lintang 46 sampai 90 derajat, koreksinya adalah positif. Koreksi tinggi. Untuk membandingkan tempat-tempat tertentu diperlukan tekanan udara di atas permukaan laut. QFF atau MSLP atau Mean Sea Level Pressure adalah tekanan pada rata-rata tinggi muka laut. Sedangkan QNH, tekanan udara pada Q, pada nautical N, height, pada ketinggian tertentu, ini ada dimaksud dengan tekanan udara pada ketinggian permukaan laut saat itu. QFE, tekanan udara, adalah menggambarkan tekanan udara di sebuah titik permukaan bumi. Pada kondisi temperatur standar, altimeter akan menunjukkan ketinggian sebuah titik datum dari atas pesawat. Koreksi suhu. Jika pembacaan lebih tinggi dari 0 derajat Celcius, maka pembacaan barometer dikurangi dengan koreksi suhu ini. Jika lebih rendah dari 0 derajat Celcius, koreksi suhu akan ditambah. Barometer digital. Barometer digital memiliki keunggulan kompetitif karena data pengukurannya yang akurat. Kemudian akuisisi dari data tersebut otomatis. Tampilannya mudah dibaca, penanganannya mudah. Ada beberapa jenis barometer digital yang dilengkapi dengan alat ukur kelembapan udara. Standar operasional, prosedur pengamatan tekanan udara dengan mempergunakan alat barograf. Persiapkan pias barograf dan tulis tanggal pemasangan di pias barograf. Ganti pias barograf dengan yang baru pada jam 00. Cocokkan jam pemasangan dengan pena barograf. Pias barograf yang sudah diganti dibaca tekanan pada tiap-tiap jam. Dengan kata lain, pengamatan tekanan udara dengan mempergunakan barograf dapat diamati per jam. Hasil pembacaan di-entry di komputer dalam format laporan barograf untuk laporan bulanan. Berikut adalah sampel hasil pembacaan pias barograf. Ini tanggal pengamatannya, kemudian waktu pengamatan pukul 7, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 24, pukul 01, 02, 03, 04, 05, 06. Kembali kepada pukul 7. Jadi kesimpulannya bahwa pengamatan tekanan udaranya dilakukan per jam. Ini adalah angka rata-rata per jamnya dalam satu hari. Hasil pembacaan pias barograf ini dilengkapi dengan garis lintang, dilengkapi dengan garis bujur, dan tinggi di atas permukaan laut.
Jadi data ini diambil pada ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Berikut adalah standar prosedur yang digunakan untuk membaca barometer digital. Baca barometer digital dengan cepat dan teliti, baik QFE dan QNH-nya. Hindarkan kesalahan paralaks dalam pembacaan, catat nilai QFE dan QNH yang telah dibaca. Ini adalah data yang diambil pada bulan Januari tahun 2018. Jadi ini ada tanggalnya, kemudian ini adalah tekanan udara dalam satuan milibar. Ya. Jadi kalau kita berbesar alat barometer digitalnya bentuknya seperti ini. Ini yang kita lihat tadi. Ini ada QFE-nya, kemudian ini adalah QNH-nya. Jadi kita tinggal catat. Selamat sukses.